Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa masa PSBB di Provinsi DKI Jakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. 2 pekan ke depan adalah 2 pekan yang sangat menentukan. Kita menyadari bahwa angka-angka ukuran epidemiologi menunjukkan bahwa COVID-19 di Jakarta alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda membaik. Tetapi belum selesai. Risiko masih tinggi dan potensi terjadinya gelombang kedua itu masih tetap ada. Karena itulah kedisiplinan kita secara bersama-sama selama 2 pekan ke depan akan menentukan apakah sesudah 2 pekan ini kita bisa memulai fase transisi menuju normal baru di ibu kota, atau bila kita tidak disiplin, kita longgar, maka 2 pekan ke depan ini akan terpaksa harus diteruskan pengetatannya karena risiko penularan meningkat. Jadi apakah Jakarta akan bisa mulai memasuki masa transisi menuju normal baru atau tidak, itu sangat ditentukan oleh sikap kita, perilaku kita di 2 pekan ke depan. Di sisi lain, sekarang hari Jumat dan insya Allah 2 hari lagi kita semua akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menuju Hari Raya Idul Fitri, banyak dari kita yang melakukan kegiatan di luar rumah, baik berbelanja, baik melakukan kegiatan-kegiatan persiapan pada Idul Fitri. Itu semua punya potensi terjadinya penularan. Karena itulah hari-hari ke depan penting bagi kita semua untuk tetap berada di rumah, untuk tetap tinggal di rumah, dalam rangka menjaga supaya 2 pekan ke depan Jakarta tetap terus aman. Sore ini bersama saya ada Pak Wakil Gubernur, juga bersama kita Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, dan juga pimpinan wilayah Ketua DMI DKI Jakarta Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi. Beliau-beliau berdua akan menyampaikan pesan-pesan untuk dicamkan, untuk dilaksanakan khususnya bagi umat Islam di Jakarta. Pertama saya akan mengundang Ketua MUI Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar untuk menyampaikan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Para shaimin rahimakumullah, Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua DMI yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul, dan di penghujung bulan Ramadan ini insyaallah kalau tidak ada halangan, sore ini Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat sebagai ketentuan apakah besok Lebaran atau hari Minggu. Kita tinggal menunggu informasi nanti malam. Namun di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa situasi Kota Jakarta alhamdulillah penyebaran wabah corona ini sudah agak landai. Tentu kita berharap ini perpanjangan terakhir PSBB
di kota Jakarta. Mudah-mudahan seminggu ke depan kita akan kembali normal. Karena itu saya tetap berpesan dan selalu berpesan kepada warga Jakarta, kepada umat Islam pada khususnya, mari sama-sama kita tetap mengikuti aturan, petunjuk dan peraturan yang telah ditentukan, baik itu fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 14, nomor 18, terakhir nomor 28 tahun 2020, atau ketetapan yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa fatwa MUI sifatnya nasional. Dia tidak mengikat satu daerah. Bagaimana daerah tersebut, kalau daerah tersebut aman dan tidak ada wabah, maka silahkan melaksanakan sholat. Dan itu ditentukan oleh pemimpin atau pimpinan yang mengetahui di provinsi masing-masing, di wilayah masing-masing. Sementara kota Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yang tentu beliau berbicara melalui tim ahli yang memang sudah sangat paham tentang kondisi Jakarta, kita sudah mengerti semuanya, Jakarta masih belum aman. Karena Jakarta masih belum aman dan kita berharap agar supaya aman selanjutnya, saya berharap kepada umat Islam pada khususnya, mari tetap kita stay di rumah kita masing-masing. Warga Jakarta tetap di Jakarta masing-masing, tetap kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Insya Allah itu semua tidak akan mengurangi nilai pahala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagaimana niat kita. Saya tentu mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Walaupun kita berhari raya Idul Fitri di rumah, kita silaturahim melalui online, baik telepon dan lain sebagainya. Walaupun dari jarak jauh, insya Allah silaturahim ini tetap akan membawa keberkahan. Inilah pesan kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Mari tetap kita ikuti aturan dan peraturan agar supaya Jakarta cepat selesai menghadapi wabah virus corona ini. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan minal aidin al faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna taqabbalallahu ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Kita ini berada di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Saya ingin mengajak, pertama adalah sesuai dengan firman Allah, walitukmilul iddata, hendaklah sempurnakan bilangan puasamu. 1 bulan Ramadan kita menahan diri, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga kita menahan hawa nafsu. Kemudian setelah kita sempurnakan puasa Ramadan selama 1 bulan, walitukabbirullah, kemudian bertakbir kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan jika Allah kehendaki besok malam Ahad kita sudah takbir. Inilah satu rangkaian acara ibadah Ramadan setelah kita puasa. Kemudian kita malamnya melaksanakan takbir membesarkan Allah. Tahun-tahun sebelumnya kita ramaikan takbir kita di masjid-masjid, di tanah lapang, di rumah dan sebagainya. Nah, tahun ini sesuai dengan adanya wabah COVID-19, ingin mengajak mari sama-sama ketika malam takbiran ramaikan, syiarkan masjid itu
dengan mengumandangkan kalimat takbir, tetapi dengan tetap menjaga protokol COVID-19. Tidak lebih dari 5 orang secara bergantian, maka syiar di masjid itu tetap berjalan. Kemudian bukan hanya di masjid, di rumah kita masing-masing, kepala keluarga memimpin takbir membesarkan Allah sebagai tanda syukur bahwa kita telah dapat menyelesaikan ibadah Ramadan kita selama 1 bulan. Nah, kemudian yang terakhir, banyak pertanyaan yang masuk ke Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta terkait dengan sholat Idul Fitri. Kita kan sebulan nih puasa penuh, masa udah puasa sebulan nggak sholat Idul Fitri? Saya bilang, kalau sudah kita puasa selama sebulan, mari sama-sama kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau dulu kita dari rumah kita berbondong-bondong menuju tempat sholat Idul Fitri, apakah di masjid, di musola, di lapangan. Berbeda tahun ini, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat, laksanakan sholat Idul Fitri hanya berpindah dari masjid, dari tanah lapang, pindahkan ke rumah kita. Berjamaah dengan keluarga, kalau perlu kepala keluarga menjadi imam dan khotib pada sholat Idul Fitri nanti. Bapak Ibu sekalian, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat orang sholat ini, kita sudah berada pada tahiyat akhir. Sebentar lagi kita akan salam, mengakhiri ibadah sholat kita. Nah, ibadah yang tinggal sedikit lagi, jangan kemudian kita batalkan sholat kita, yang kemudian nanti kita mengulang dari awal takbiratul ihram. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan didukung para alim ulama cerdik pandai bersama-sama untuk menjaga, memelihara masyarakat Jakarta agar tidak terkena wabah virus corona. Nah, oleh karena itu, ketika Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PSBB sampai dengan tanggal 4 Juni 2020, harapan kita semua adalah bahwa ini dapat dipatuhi oleh kita semua. Saya mengajak kepada para DKM masjid, DKM musola, para khotib, mari bersama-sama kita bisa menahan diri. Ibadah pun tidak boleh dibarengi dengan hawa nafsu. Ibadah di rumah pun sah hukumnya. Bahkan banyak hikmah yang kita bisa ambil. Seorang bapak yang punya kewajiban memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya. Kesempatan inilah kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada pribadi dan keluarga ketika sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Insya Allah niatkan sholat kita di rumah adalah niat jihad untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat di mana lingkungan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita patuhi bersama. Mematuhi pemimpin hukumnya wajib. Pemimpin kita adalah pemimpin yang peduli terhadap keselamatan rakyatnya, terhadap keselamatan umat. Dan ini sesuai dengan garis-garis yang sudah ditegaskan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan di penghujung tahun ini dan selamat beridul fitri. Jaga keamanan, pelihara kesehatan kita, taati pemimpin, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Tadi telah kita dengarkan sama-sama Bapak Kiai Haji Munhar Mukhtar dan juga Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi. Karena itu saya ingin menegaskan sekali lagi di sini beberapa pesan untuk warga Jakarta. Apa yang tadi disampaikan adalah untuk warga Jakarta dan relevan untuk Jabodetabek. Karena itu saya ingin menggarisbawahi, pertama, tetaplah berada di rumah pada hari menjelang Lebaran, di hari Lebaran, dan di hari-hari sesudah Lebaran. Artinya, jangan sampai kita melonggarkan diri, melupakan kedisiplinan yang sudah kita jaga 2 bulan, supaya kita tidak harus kembali pada situasi di bulan Maret. Hari-hari ke depan tetaplah berada di rumah. Jadi itu pesan pertama, tetap berada di rumah. Pesan kedua, mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta. Seruan ini relevan untuk Jakarta. Bila ada yang bertanya apakah ada kampung hijau, kampung kuning, kampung merah, sesungguhnya Jakarta adalah satu kesatuan. Jakarta, Jabodetabek masih merupakan satu kesatuan epicenter di dalam penanganan wabah COVID-19. Karena itu tidak ada wilayah di sini yang bisa dikatakan kuning, hijau, merah dalam kaitan dengan aman atau tidak. Semua kawasan sebagai satu kesatuan. Karena itu insya Allah pesan yang ketiga seperti yang disampaikan, bahwa kita laksanakan kegiatan takbir dan sholat id di rumah kita masing-masing. Dan masjid-masjid teruslah mengumandangkan seperti tadi dianjurkan dengan jumlah orang 5 di tiap masjid untuk mengumandangkan takbir dari maghrib hingga menjelang sholat id. Dan rumah-rumah kita insya Allah menjadi tempat di mana para orang tua memimpin, memandu keluarganya, menggaungkan kalimat takbir. Insya Allah rumah kita adalah tempat kita bertakbir yang akan menjadi pengalaman mengesankan bagi semuanya. Biarkan takbir itu bergema di tiap hati, di tiap rumah yang ada di kawasan Jakarta ini. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan pada semuanya bahwa diteruskan atau tidak pembatasan sosial berskala besar ini tergantung kepada kita semua. Saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang selama ini disiplin untuk terus berada di rumah. Andalah pahlawan yang membawa Jakarta dalam kondisi lebih baik seperti sekarang. Kedisiplinan Anda membuat kota ini menjadi kota yang lebih aman. Dan bagi yang selama ini belum disiplin, mari ambil tanggung jawab. Mari pilih untuk ikut menentukan Jakarta yang lebih baik. Dan kita semua insya Allah bisa lewati 2 pekan ke depan dengan baik, kembali beraktivitas seperti semula. Dan insya Allah di momen Idul Fitri ini menjadi momen kita membalikkan dari masa penuh ujian wabah COVID menuju masa transisi kembali ke normal baru untuk seluruh masyarakat di Jakarta. Selamat mengakhiri bulan suci Ramadan, selamat memasuki 1 Syawal, insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gubernur, izin Pak, Fajar Pak dari Warta Kota. Mau tanya, apabila ada pelanggaran Pak di lapangan, artinya ada juga yang tetap sholat
sholat id dan lebaran mudik itu gimana Pak? Apakah ada pelanggaran Pak? Ya, kita akan meminta kepada semuanya. Kita akan minta pada semuanya untuk tertib. Pertama mengenai mudik, pembatasan sudah mulai dilakukan, pengetatan dilakukan, dan kita berharap kepada semua untuk melindungi saudara-saudara kita di kampung, melindungi masyarakat Jakarta juga. Bila terjadi arus mudik, lalu arus balik, potensi terjadi gelombang kedua sangat besar. Karena itu pesan kita adalah jangan mengambil sikap yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Lindungi diri Anda, lindungi orang lain, lindungi keluarga. Banyak di antara kita yang sudah terpapar COVID tapi tidak memiliki gejala. Inilah yang sangat berbahaya. Karena itu kalau tidak punya keluhan bukan berarti aman. Karena banyak di antara kita yang sudah terpapar tapi tidak bergejala. Kemudian jajaran Pemprov DKI akan memantau bukan saja tempat ibadah, tapi juga semua tempat-tempat yang tidak boleh beraktivitas. Semua akan ditegur, semua bisa diberikan sanksi. Karena jelas di dalam aturannya semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang di masa wabah ini tidak diizinkan. Jadi ini adalah ketentuan yang berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya akan didisiplinkan dan petugas kita akan bekerja untuk mengamankan itu. Demikian. Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.